Mari kita lihat untuk presentasi kali ini saya diminta untuk membawakan The Miracle of Polyherbal. Nah, apa sih mengenai polyherbal itu? Kalau poly itu biasanya lebih dari satu. Jadi, eh, keajaiban dari kumpulan suplemen ataupun preparat yang mengandung lebih dari satu herba. Nah, kita lihat bagaimana slide pertama. Ini agak beda. Biasanya saya membahasnya tidak dari herbal dulu, tapi saya bahasnya dari albumin. Tapi kali ini karena judulnya Miracle of Polyherbal, maka saya membahasnya dari herbalnya. Dan kebetulan Moringa olivera atau daun kelor ini disebut juga sebagai the miracle tree atau pohon ajaib. Nah, ternyata daun kelor ini ada banyak saudaranya. Jadi, yang terkenal di Indonesia adalah Moringa olivera atau yang kita kenal juga sebagai daun kelor. Kita sebelum mengenal, kita harus tahu dulu nih, asal-usulnya dari mana sih daun kelor ini atau moringa ini? Ternyata asal-usulnya itu dari India dan kemudian dibudidayakan di seluruh dunia sehingga tersebar di daerah tropis. Di Indonesia banyak sekali terdapat pohon kelor ini. Nah, banyak sekali yang menyatakan, waduh, nilai nutrisi dari daun kelor itu sangat luar biasa sekali. Lengkapnya, jumlahnya, tetapi ingat, nilai nutrisi dalam 100 gram daun kelor dalam bentuk apapun, bisa daunnya, bisa bubuk, itu 7 kali vitamin C jeruk. Ya, kemudian 10 kali vitamin A wortel, kemudian 17 kali kalsium susu, 9 kali protein yogurt, 15 kali kalium pisang, dan 25 kali besi bayam. Saya seling sedikit dulu, terima kasih atas kehadiran 100 orang peserta pada sub kali ini. Oke, kita lanjutkan slide berikut. Nah, kenapa Dokmo selalu mempresentasikan mengenai komposisinya? Supaya seluruh sensorian itu dapat lebih yakin memaparkan. Oh, ini ginseng plus ini begini-begini. Oh, ini ginseng kapsul ini begini-begini. Ada daun kelornya. Komposisinya seperti ini. Komposisi dari karbohidrat, protein, lemak, serat itu lengkap. Vitamin juga lengkap. Hanya harus diperhatikan, ini yang menjadi keistimewaan daripada produk Censora ini adalah di mana pengolahan dari ekstrak daun kelor di dalam ginseng plus dan ginseng itu dengan ekstraksi suhu rendah. Kenapa hal ini menjadi istimewa? Karena kalau suhu tinggi, vitamin C dan E yang terdapat di daun kelor ini akan turun. Oleh karena itu, dapat semua sensorian pastikan bahwa memang di dalam sediaan ginseng plus dan ginseng ini vitamin C dan E-nya terjamin tidak turun atau tidak rusak karena proses pembuatannya sesuai dengan suhu rendah yaitu kurang dari 60 derajat Celcius. Nah, ini juga dapat kita lihat vitamin A, vitamin C, kalsium, besi, kalium, dan juga logam-logam lain itu sangat lengkap. Di mana kalau kita bandingkan daun kelor basah dan daun kelor kering dengan bayam dan chia seed yang saat ini juga hype ya, semua orang, oh kita makan chia seed gitu ya, itu sehat. Ternyata kandungan mineralnya itu jauh lebih lengkap daun kelor baik basah dan kering. Dan kalau misalnya sensorian perhatikan, di daun kelor basah itu kadarnya lebih sedikit daripada daun kelor kering. Kenapa? Karena kalau pengeringan, kadar airnya dibuang dan dengan sendirinya kandungannya meningkat. Nah, kemudian di sini asam amino. Ini asam amino itu adalah building block dari sistem tubuh kita, dari protein, dari kekebalan tubuh, dari anti-aging.
kemudian dari kesehatan, dari wellness, dari semua itu berlangsungnya proses di tubuh kita, dari enzim itu semua itu dibentuk oleh asam amino ya. Jadi di sini komposisi asam amino daun kelor juga sangat lengkap dan bahkan mengandung arginin dan histidin yang sangat penting bagi bayi. Nah, ini sekilas saja bahwa memang pada stunting itu pemberian daun kelor itu dapat mencegah timbulnya stunting apabila diberikan pada ibu hamil, kemudian dapat juga membantu meringankan stunting apabila diberikan pada 1.000 hari pertama kehidupan, dan juga dapat membantu meringankan kurang gizi apabila diberikan pada anak-anak balita. Nah, sekarang timbullah pertanyaan. Ya, di dalam pemikiran kita mulai timbul, kalau stunting saja yang berat seperti itu bisa diatasi dengan ekstrak daun kelor, apalagi yang lain. Sebenarnya apa sih khasiatnya daun kelor ini sehingga disebut the miracle tree? Kenapa sih disebut pohon ajaib? Ya, apa sih ajaibnya dari herbal satu ini? Nah, kita lihat di sini. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana? Apakah memang dia bisa sebagai anti kanker? Kenapa bisa mengatasi diabetes? Mengganggu fungsi ginjal tidak kalau dimakan dalam dosis besar? Bagaimana efeknya ke prostat? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang sedikit banyak itu benar nggak sih? Ini benar-benar miracle tree, ya? Nah, kita lihat di sini. Secara ilmiah, maksudnya secara ilmiah itu sudah diteliti, sudah ada hasilnya. Fungsi daripada daun kelor yang paling utama itu dia kandungan antioksidannya sangat melimpah. Ada lebih dari 140 macam antioksidan di dalam daun kelor dengan berbagai macam fungsi. Ya, ada juga khasiat antiinflamasi, ada juga antibakteri, anti hiperglikemi, anti hiperlipidemi, dan juga dapat menjaga supaya darah tidak mudah menggumpal. Dan yang sekarang tuh lagi heboh ya, terutama di Perancis adalah anti kanker. Kok bisa dok? Dari mana ujungnya gitu, dari mana ujung pangkalnya? Kita lihat ya, slide berikut ini. Nah, ini. Apa sih buktinya dok mau bahwa daun kelor itu merupakan antioksidan powerhouse? Ya, ada 3 komponen antioksidan utama. Bukan yang lain tidak penting, tapi ini yang penting, yang banyak sekali, yaitu ada quercetin, ada juga kaempferol, dan ada isothiocyanat. Nah, ketiga antioksidan ini beserta 140 antioksidan lain itu memiliki fungsi yang luar biasa sekali. Ya, kita lihat di sini. Dok, kalau eh, kita berikan ekstrak daun kelor di dalam Ginseng Plus, di dalam ginseng kapsul ke penderita kanker itu boleh nggak sih? Oh boleh, tentu saja boleh. Karena apa? Karena berdasarkan penelitian, antioksidan, salah satunya isothiocyanat, itu memiliki sifat anti kanker. Kok bisa dok? Karena dia menyebabkan sel-sel kanker itu berhenti membelah. Nah, sel kanker yang berhenti membelah itu bunuh diri istilahnya. Kalau istilah kerennya cek orang Sunda mah apoptosis, ya. Jadi di sini kalau misalnya diberikan ya, ini kuncinya ya, diberikan pada penyakit kanker awal. Itu bagaimana? Iya, itu bisa sangat membantu dengan syarat penderita kanker itu tetap menjalani terapi dari dokter. Misalnya ini kanker serviks atau ini kanker payudara, stadium 1 atau 2. Misalnya oleh dokternya diambil ya tumornya, Bu. Oh iya, Dok, tapi disertai dengan konsumsi ginseng plus atau ginseng kapsul. Nah, itu akan memberikan hasil yang terbaik, ya. Kemudian bagaimana dengan kencing manis, Dok Mo? Nah, kita lihat di sini. Jadi, di dalam daun kelor itu ada antioksidan yang dia sifatnya seperti insulin. Nah, karena dia sifatnya mirip dengan insulin, dia dapat membantu
meningkatkan atau mempotensiasi efek insulin yang udah mulai loyo pada DM tipe 2. Nah, kalau DM tipe 1 yang tidak menghasilkan insulin, dia menjadi menggantikan walaupun tidak 100%. Jadi, bagaimana ya dok mengatasinya? Ya kita tetap minum obat diabetesnya. Pada saat kita minum obat diabetesnya, kita ikuti dengan konsumsi ginseng kapsul. Misalnya minum obatnya 3 kali ya 3 kali. 2 kali, 2 kali. Dan jangan lupa kontrol juga makannya. Satu lagi, dok, kalau pada diabetes kan banyak terjadi peradangan tuh di pembuluh darah. Bisa nggak untuk menghilangkan? Bisa. Salah satu sifat antioksidan di dalam kelor ini adalah menghilangkan peradangan sehingga mencegah terjadinya penumpukan dari apa ya kotoran-kotoran di pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya meradang itu akan menarik faktor-faktor peradangan sehingga terjadi penumpukan. Kalau saluran air itu ada kerak-keraknya di pembuluh darahnya. Nah, dengan sifat antiinflamasinya ini bisa mencegah ya. Sehingga kalau mencegah disertai dengan sifat yang untuk mempertahankan keenceran darah, ini sangat baik sekali untuk penderita-penderita yang ada komorbid diabetes dan juga ada penyakit-penyakit gangguan pembuluh darah seperti hipertensi. Nah, kemudian di sini ada Dr. Alusius kebetulan ya. Dia menggunakan daun kelor ini untuk mentreatment pasien-pasiennya yang mengalami keguguran karena darahnya kental. Jadi udah bingung nih, ada satu pasien itu memang kalau dikasih pengecer darah pendarahan keguguran, udah 5 kali keguguran. Kalau misalnya nggak dikasih pengecer darah, darahnya menggumpal, mampet, bayinya juga keguguran juga keluar. Bingung jadinya lama-lama. Ini gimana? Akhirnya diberikan ginseng kapsul sehingga sampai lahir itu bayinya dalam keadaan baik. Dan banyak penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa uh, ekstrak kelor dapat berperan sebagai pencegah pembekuan atau pengumpulan darah. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah antioksidan powerhouse untuk penyakit diabetes, untuk mencegah pembekuan darah, dan untuk anti kanker. Ya, nggak perlu lama-lama nanti bosan lagi. Ya, nah kita masuk nih ke herbal kedua, makanya namanya poliherbal. Curcuma santorisa, the potentiator. Ya, nah di sini kenapa disebutnya potensiator? Dan kenapa kombinasi dari daun kelor dan kurkuma ini merupakan kombinasi yang sangat luar biasa? Karena apa? Karena kurkuma ini mengandung antioksidan yang sifatnya memperkuat efek dari antioksidan yang ada di daun kelor. Nah, kan luar biasa. Jadi kurkuma ini memiliki antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, anti kanker juga, dan kemudian juga anti-aging. Kebayang nggak? Kan selama ini kalau kurkuma kan itu kan untuk melindungi hati dan bikin nafsu makan ya. Kenapa bisa ke anti-aging? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian dia juga karena antiinflamasi, dia menurunkan resiko penyakit pembuluh darah dan juga melindungi hati dan meningkatkan fungsi pencernaan. Nah, di sini adalah manfaat kurkuma. Ya, di sini ada untuk apa? Menghilangkan inflamasi. Ada juga untuk memperbaiki fungsi kardiovaskuler. Ada juga untuk sendi-sendi, ya, kesehatan sendi. Dan jangan salah, kurkuma juga banyak mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan otak. Nah, ini kan hal yang belum diketahui oleh umum karena biasanya kalau kurkuma ya suka makan, ya sudah selesai ya. Kemudian dia juga berperan untuk menjaga kesehatan hati dan juga dia youthful radiant side. Jadi kulitnya glowing gitu.
Kalau ditanya, dok mau makan nggak ginseng? Iya, saya makan ginseng plus 1 saset setiap hari. Makanya kalau ditanya glowing nggak, ya kalau saya pede-pede aja ya. Ah, mungkin tampaknya lebih glowing dari sebelum makan ya. Kemudian manfaat temulawak untuk anak juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga sama anti infeksi, mendukung tumbuh kembang anak dan memperbaiki nafsu makan anak. Jadi kebayangkan kombinasi yang poliherbal ini saja dua aja sudah luar biasa ya. Dok mau penelitiannya mana? Nah, ditagih deh saya penelitiannya. Nah, ini adalah sifat antiinflamasi. Penelitiannya juga sudah ada. Sebenarnya kok cuma satu, kok cuma dua? Ya karena kalau semua dimasukin ke sini nanti nggak beres-beres, kasihan. Nggak jadi giveaway nantinya. Ya, jadi di dalam kurkuma itu ada yang namanya santorisol. Ya, itu selain dia mempunyai efek antiinflamasi, dia bisa membantu juga menjaga kadar gula darah. Tapi ada tetapinya. Di sini khusus untuk yang memang dia itu ada prediabeteknya karena kegemukan gitu. Jadi nggak ada faktor turunan, nggak ada apa. Jadi dia lebih mempannya di situ. Jadi kalau digabungkan dengan ekstrak daun kelor itu dia saling melengkapi. Nah, dia juga ini merupakan salah satu antioksidan yang memiliki anti kanker. Nah, di sini. Jadi penelitiannya di mana, Dok Mo? Penelitiannya adalah di kanker nasofaring. Gimana caranya? Oh, dia juga sel kankernya dikeplak-plak gitu sampai setengah pingsan sehingga tidak bisa membelah. Dan kemudian akhirnya sel kanker itu mengalami kematian. Tapi sekali lagi, sensorian, ingat, mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi sebaiknya kita konsumsi ini untuk mencegah timbulnya. Karena kalau udah timbul, apalagi udah stadium 3-4, ya memang bisa membantu tapi tidak optimal seoptimal kalau diberikan untuk pencegahan atau pada kanker stadium dini. Ya. Nah, jadi ini ada sifat kankernya untuk nasofaringial, yang satunya untuk untuk CA payudara dan CA usus besar. Kemudian kalau untuk seluruh jenis kanker bisa membantu ya, membantu ya. Kemudian kita selanjutnya anti aging dan hepatoprotektif. Kalau hepatoprotektif pasti udah tahu ya, karena memang dari turun temurun dari kakek, nenek, opa, oma, engkong, emak itu ya makan ini kurkuma supaya melindungi hati dan nafsu makan. Tapi untuk anti agingnya mungkin hanya sedikit yang tahu. Jadi di sini adalah kurkuma itu memiliki kandungan zat-zat yang akan membantu pembentukan tipe 1 prokolagen. Ya, dan di mana tipe 1 kolagen itu merupakan pendukung atau pembangun utama dari dermis kulit. Nah, di mana kalau tipe 1 kolagen ini berkurang, maka dapat menyebabkan kulit kehilangan elastisitasnya. Nah, jadi apalagi yang kita mau cari? Daun kelor sudah lengkap, ya. Kurkuma sudah lengkap. Tapi tentunya ada kurang satu nih. Nah, ini kata kuncinya adalah antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Kenapa ada kata kunci? Selalu dok mau siapkan kata kunci supaya ingat nanti kalau kita prospek, kita ngobrol. Oh iya loh, ini kata kuncinya ya. Nanti kita diskusi mengenainya ini. Jadi nggak kemana-mana diskusinya. Nah, kalau sudah ada daun kelor, pemuda yang ganteng, kemudian kurkuma, pemudi yang cantik, yang menyatukan keduanya apa sih? Albumin. Harus ada yang megangin dong supaya kedua molekul itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, oleh karena itu albumin itu merupakan the ultimate transport molecule. Nah, kenapa disebut ultimate transport molecule? Karena albumin itu tangannya banyak. Dia bisa megangin antioksidan, megangin uh, apa molekul mineral dan segala macam itu untuk melaksanakan tugasnya. Nah, kita lihat nih
Ini yang dinamakan Cana striata ya. Saya cari gambar yang unyu-unyu ya. Kalau gambar yang sebenarnya kan mungkin agak-agak a little bit nggak lucu gitu ya. Tapi yang ini kan unyu gitu. Jadi langsung diingat, oh iya Cana striata. Dan hanya Cana striata lah yang kandungan proteinnya itu sangat luar biasa tinggi. Dan di dalam kandungan protein Cana striata itu terdapat kandungan albumin yang tinggi pula. Jadi urutannya adalah ikan protein albumin. Ya, kemudian di sini, ini yang banyak menjadi pertanyaan albumin itu apa ya? Itu makhluk apa gitu ya? Memang banyak sih sekarang orang pada tahu albumin, tapi sebenarnya fungsinya itu apa itu dia belum banyak diketahui. Merupakan protein utama mengatur transport dan juga tekanan onkotik. Aduh dok, mau itu istilah apa lagi tuh tekanan onkotik. Jadi kalau pembuluh darah kita bentuknya supaya tetap bulat, itu harus ada aliran darah. Kekentalan darah itu dijaga selain dari antioksidan yang tadi, juga dijaga oleh albumin. Jadi albumin itu fungsinya banyak lah, kayak palu gada lah istilahnya. Ya, apapun ada. Lu jual, aku beli, gitu ya. Nah, di sini albumin itu adanya di plasma darah. Dia ada temannya globulin, tapi dia lebih dia itu fungsinya itu sangat penting karena dia berfungsi sebagai molekul pembawa. Kalau di sini kita lihat apa sih itu molekul transfer JNE yang antar jemput sebari bawa-bawa. Itu ya. Kemudian pentingnya di sini sebagai patokan kita sesama sensorian ini adalah konsentrasi normal serum albumin 3,5 sama sampai 5,5. Ada lagi yang mencungul nih tiba-tiba. Dok, kan ada yang 35 sampai 55 yaitu beda beda pengukuran tapi kan itu 3,5 sampai 55 atau pengukuran yang lain bisa 35 sampai 55 ya atau diukur 250 sampai 300 gram pada orang dewasa dengan berat badan 70 kilo. Nah, nilai albumin yang kurang dari 2,5 atau 25 umumnya ditemukan pada penyakit hati kronis, stres akut maupun malnutrisi. Ya, nah, aduh dok, bisa nggak ada gambar lainnya nggak ruwet kayak gini? Oke deh, saya carikan gambar yang ini saja ya. Ini fungsi albumin. Nah, lihat tangannya banyak sekali, salah satunya mengikat apa? Antioksidan. Ya, yang tadi banyak terdapat di daun kelor dan kurkuma tentunya. Kemudian dia mengikat enzim. Kemudian ada lagi satu yang berperan untuk mempertahankan tekanan di dalam pembuluh darah. Kemudian ada yang mengikat obat. Ada juga mengikat asam lemak. Ada juga mengikat hormon. Ada juga mengikat ion logam. Kerjanya sibuk sekali dia. Nah, ada juga fungsi yang lain, yaitu dia itu bisa sebagai sacrifice antioksidan dianya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita kurang ya antioksidannya ya, kita sakit, antioksidan kita habis dan pada saat kita sakit ada bakteri, virus, parasit masuk, sel-sel darah putih kita mengeluarkan radikal bebas untuk membunuh bakteri, virus dan parasit yang masuk. Nah, maka terjadi ketidakseimbangan antara antioksidan dan radikal bebas. Radikal bebasnya banyak. Yang maju siapa? Albumin. Jadi sacrifice antioksidan. Jadi albuminnya pada saat dia menetralkan radikal bebas, dia rusak, dia tidak bisa berfungsi lagi. Oleh karena itu, kenapa pada pasien-pasien yang kritis, pasien-pasien saya yang dirawat di ICU, itu albuminnya turun. Selain memang karena penyakitnya kronis, karena asupannya kurang, dia juga menggantikan fungsi antioksidan. Pada saat dia terpapar radikal bebas, dia akan rusak. Ya, jadi, nah di sini banyak yang nanya juga nih, kalau albumin itu disintesisnya di mana? Nah, ini yang harus kita ingat bahwa pada saat kita makan ginseng plus ataupun ginseng ataupun yang lain yang mengandung albumin, ya kan? Produk sensora yang mengandung albumin. Pada saat kita masuk dan kemudian langsung dicerna di usus halus, albumin itu akan di knockdown. Jadi kita bayangin ya kalau kita ke S Hardware atau Informa beli lemari, ya lemarinya atau benih meja itu kita pretelin gitu.
di dalam usus kita. Kemudian dibawa ke dalam hati. Nah, di hati yang udah dipretelin itu dirangkai lagi jadi albumin. Baru dilepaskan ke dalam darah. Oleh karena itu kalau kita makannya kurang, protein yang kita masuknya kurang, tentunya sintesis albumin juga berkurang. Nah, ada lagi pertanyaan nih. Dok, mau ada nggak sih kalau kita makan albumin langsung masuk albumin ke dalam darah? Berdasarkan penelitian pada tahun 1920-an atau 30-an, udah lama banget, itu diduga ada dengan prosentase yang sangat kecil yaitu 1%. Tapi kebanyakan di knockdown dulu. Udah di knockdown kemudian baru dirangkai. Ya. Nah, jadi kebanyakan albumin itu di dalam pembuluh darah. Oke. Nah, ini sumber albumin yang utama adalah apa? Ya, ikan tadi. Cana striata. Ada juga daging, ayam, telur, kacang-kacangan, dan susu. Ya. Nah, kemudian kegunaan albumin ini kalau udah masuk ke sini udah mau beres nih presentasinya ya. Jadi jangan khawatir, nggak akan lama-lama ya. Kemudian bagaimana sih kegunaan albumin itu? Kalau misalnya albumin itu rendah, kurang dari 2, kebanyakan itu angka kematiannya meningkat. Waduh, betul. Jadi albumin itu saya gunakan di ICU sebagai prediktor atau prediksi. Pasien ini kemungkinan meninggalnya besar atau kecil, tinggi atau rendah, kemungkinan hidupnya besar atau tidak. Itu bisa saya lihat dari albumin. Ya, kemudian di sini juga ada ya penelitiannya bahwa kalau misalnya albuminnya sangat rendah, maka angka kematiannya meningkat bisa di atas 50%. Jadi kalau albuminnya kurang dari 2, maka angka kematiannya naik bisa sampai 60-70%. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan kalau albumin kurang dari 2, itu harus infus albumin intravena. Setelah mencapai 2,5, kita baru kasih Ginseng Plus. Ya, itu jadinya kuncinya di sana. Ya, nah ini juga untuk kanker gimana dok? Ya, pada pasien-pasien kanker itu albumin itu menurun. Ya, karena dia itu kanker itu merupakan penyakit katabolisme. Katabolisme itu apa dok? Dia itu menghabiskan energi. Jadi dia menghabiskan energi, memakan energi, memakan sumber daya kita, memakan semuanya yang ada di dalam tubuh kita sehingga habis. Ya, jadi tentu saja albuminnya juga habis. Radikal bebas naik, albumnya turun. Nah, oleh karena itu kita perlu memberikan eh, antioksidan, ya. Oke, sekarang manfaat secara ilmiahnya, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, memperbaiki gizi buruk pada bayi, anak, dan ibu hamil, merupakan penanda penyakit autoimun, dan merupakan nilai prediktor dan prognostik pasien ICU. Ya, jadi keywordnya adalah molekul pembawa dan sacrifice antioksidan. Oke, sekarang saya ada sedikit tambahan 3 slide terakhir. Di sini bagaimana kalau misalnya nanti kita sensorian menjelaskan nih secara awam ke teman-teman kita, sahabat kita, yang namanya membagikan hal yang baik itu merupakan suatu keharusan, ya. Benar nggak sih kalau misalnya di Ginseng Plus atau misalnya Ginseng kapsul, itu tiga-tiganya efeknya tuh bagaimana? Jadi kita bisa lihat di sini. Kita tinggal masukkan kata kuncinya tadi ke sini. Nah, ini albumin, ini moringa, ini kurkuma. Kemudian kita lihat panahnya, kadar gula tinggi. Itu siapa yang menstabilkan? Daun kelor. Inflamasi pembuluh darah, daun kelor. Kekentalan darah naik dinetralkan oleh apa? Daun kelor. Kalau inflamasi selain daun kelor dinetralkan oleh apa? Kurkuma. Kurkuma juga bisa menetralkan inflamasi sehingga menjaga kekentalan darah. Semuanya ini bisa dibawa oleh antioksidan, oleh albumin. Ya. Nah, kalau misalnya pada stroke gimana, Dok? Nah, stroke ini harus dibedakan dulu. Stroke yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah
atau stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Ya, nah di sini kebanyakan yang aman untuk menggunakan Jinsei Plus dan Jinsei Kapsul itu adalah stroke yang disebabkan penyumbatan karena darahnya kental, ya, sama elastisitas pembuluh darahnya. Kalau hipertensi itu kan jadi berkurang, banyak kerak-keraknya juga. Nah, jadi karena kita ingat di sini moringa dan kurkuma itu mengencerkan darah sehingga dipakai untuk yang darahnya kental, ya. Sama, ini juga bisa memperbaiki hipertensi dan diabetes, ya. Kemudian ini kanker gimana nih? Nah, kanker kalau kadar albumin rendah, ya jelas kita kasih protein dalam bentuk albumin bisa. Kalau selnya membelah terus, kita hambat dengan moringa dan juga dipotensiasi efek oleh kurkuma. Radikal bebasnya naik, kita netralkan dengan moringa dan kurkuma, ya. Jadi demikian penjelasan saya. Dok, kenapa yang mensonya tidak dibahas? Oh, itu nanti kalau semua di sini ya nanti terlalu panjang dan juga terlalu banyak ya. Ini dulu dipelajari karena memang Jinsei Plus dan Jinsei itu merupakan eh, andalan ya. Tapi semuanya itu andalan, tapi merupakan garda terdepan yang bisa untuk penyakit kritis, bisa untuk kanker, ya kan? Bisa untuk orang tua, bisa untuk anak-anak ya, bisa juga untuk diet ya, bisa juga untuk seluruh umur sebenarnya. Ya, demikian presentasi saya mengenai poliherbal. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Salam sensorian. Oke, terima kasih Dokmo. Sangat jelas sekali dan Bapak Ibu kita beri aplaus yang meriah buat Dokmo. Terima kasih untuk pengetahuan tentang The Miracle of Polyherbal untuk kita semua. Dan sebenarnya kita ini apa yang dijelasin oleh Dokmo kalau lebih panjang dikit gak apa-apa gitu ya kan, karena ini kayaknya daging semua istilahnya kayak gitu ya. Tetapi kayaknya Dokmo ingin supaya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Jadi ada waktu pertanyaan ini, kita memang karena keterbatasan waktu cuma 10 menit ya. 10 menit saja. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ada yang tanya, silahkan raise hand. Oh, suara saya kecil ya. Oke, mungkin kalau suara saya masih jelas, Dok Mo? Jelas, jelas sekali Pak kalau di Oke. saya. Baik. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Malam, bertanya. Nah, selamat malam. dengan siapa, Selamat Bapak? malam. Saya dengan Rudi. Oke, silakan Pak Rudi untuk bertanya. Saya mau tanya, apa boleh untuk konsumsi suplemen ini buat orang yang ada penyakit diabetes dan jantung, dan dalam hal ini jantung kita sudah bypass, Iya. apakah diperbolehkan untuk minum obat suplemen seperti ini? Ya. Terima kasih. Apakah tidak mengganggu untuk obat dokter yang sudah kita minum Iya. dengan adanya minum suplemen ini? Terima kasih. Malam. Sebentar ya Pak Rudi. Pak Rudi biasanya pada operasi pasien dengan operasi jantung atau pemasangan ring atau bypass itu diwajibkan oleh dokternya untuk mengkonsumsi pengencer darah. Iya. Ya. Nah, Nah, salah satu efek daripada Jinsei kapsul ini adalah untuk membantu mempertahankan keenceran darah. Jadi ya. sebetulnya dia bekerja sinergis dengan obat dokter. Nah, Hmm. kalau Bapak itu ada diabetes dan juga ya ada pengencer darah, obat diabetes itu akan mengatur kadar gula Bapak. Ya. Tapi obat itu memang fokusnya untuk mengatur kadar gula, tapi tidak menetralkan radikal bebas yang dihasilkan dari proses penyakit diabetes tersebut. Nah, disinilah Jinsei kapsul itu bisa membantu untuk menetralkan radikal bebas
yang selalu terjadi pada penyakit DM. Karena pada penyakit DM itu terjadi istilahnya inflamasi atau peradangan di pembuluh darah. Jadi saran saya itu bisa dibantu dengan konsumsi ginseng kapsul. Misalnya berapa? Oh ya dok, saya ini konsumsi obat DM-nya 2 kali. Ya sudah cukup, 2 kali 2 kapsul aja ginseng kapsulnya. Menyertai obat DM-nya. Itu sudah sangat baik dan sangat membantu Pak. Demikian. Ya, terima kasih. Dan dok, mohon Ya, penjelasan lagi. Berarti obat yang apa kapsul yang kita minum itu, suplemen itu tidak mempengaruhi untuk obat dari yang kita minum ya dok? jadi tidak mempengaruhi bahwa obat yang Bapak minum itu akan jadi tidak berefek, tidak. Betul. Karena di sini sistemnya adalah ekstraksi suhu rendah, sehingga yang diambil itu adalah antioksidannya, khasiatnya saja, tidak yang lain gitu. Jadi itu bisa membantu membantu ya, istilahnya membantu menetralkan radikal bebas yang tidak dinetralkan oleh obat-obatan secara medis. Jadi tidak pengaruh ke pengenceran darah atau kekentalan darah enggak ya dok? Enggak, justru dia Oke. membantu supaya Ya. radikal bebas yang tidak dinetralkan oleh obat-obat dokter itu bisa dinetralkan oleh antioksidan yang ada di dalam herbal ini, Pak. Oke, Tapi terima kasih. 2 kali saja ya, Pak ya. Siap, Kalau siap, obat dok. pagi sama sore ya cukup aja pagi sama sore, ya. Siap, siap, Itu dok. Terima kasih atas penjelasannya, dok. Malam. malam. Makasih Malam Pak, dok. bisa dibantu, saya agak bingung karena ngelihat ada yang 2 orang ini. Dari siapa dulu ini? Saya Pak Edi Bu. Ada yang Pak Eko, Pak siapa Edi. dulu nih? Oh, Pak Edi. Oke, silakan Pak Edi. Malam dokter. Malam ada juga Bu Retno ya, nanti Iya, setelah. iya. Iya, nanti Kabar Pak. ya Bu ya. Ya Pak Edi, silakan. Terima kasih waktunya dok. Ya, Saya ingin konsultasi ini apa? Istri saya kan terkena CA mamai ya. iya, Hmm, Alhamdulillah kemarin itu saya ketemu Pak Ferry, ketemu Pak Tanto, Sutanto teman saya juga. Awal kali kita ngobrol itu saya dikasih produknya lah dari Jinsei sama Jinsei cair waktu itu sama Pak Ferry. ya, Nah, waktu itu istri saya belum kemo Bu. ya. Kemo pertamanya gagal karena kondisi kesehatannya kurang baik. Akhirnya setelah minum produknya Sensora ini, 4 hari setelah itu kita lakukan cek darah untuk persiapan kemonya. Alhamdulillah dari hasil kemo itu semua membaik gitu ya. Sampai kemarin pelaksanaan kemoterapinya berjalan lancar dan alhamdulillah banyaklah apa yang tersupport oleh produk ini gitu loh. Cuma yang saya tanyakan apa konsumsi dari Sensora ini, saya kan beli 2 produk kemarin selain Jinsei sama apa yang satunya yang untuk tulang itu. Tuh. Jadi kan ada keluhan juga di punggungnya dok. Ada Hmm. keluhan di punggungnya. Jadi kemarin saya beli 2 produk Jinsei sama yang satunya saya lupa apa namanya ya tadi ya. Kansetsu. Kansetsu, Pak. Kansetsu, sama Kansetsu. Itu diminumnya langsung jadi satu apa terpisah dok untuk efektivitasnya? Pak Edi, saya ingat. Ini istrinya Pak Edi itu yang waktu itu kirim hasil lab ke saya. Sebelumnya dan 4 hari setelahnya, N/L rasionya itu turun jadi 2, sekian. Iya. Ya, iya kan? Ya, memang kan orang ngelihat kok nggak ada bedanya. Tapi ini merupakan salah satu efek positif dari daun kelor karena ada penelitiannya. Daun kelor itu akan meningkatkan limfosit. Jadi dia itu akan meningkatkan sel-sel imun kita, terutama yang berfungsi untuk berperang melawan sel kanker. Iya.
Itu. Makanya karena perbandingan N per L-nya itu jadi bagus, maka dokter memperbolehkan istri Bapak kemo. Ya, Nah, nah, kemudian untuk kansetsunya, di dalam kansetsu itu ada teripang emas. Ya, teripang emas ini mempunyai kekhasan. Jadi kebanyakan orang bilang ini untuk persendian, ya, karena banyak mengandung kolagen dan segala macamnya. Tapi ada satu sifat dari teripang emas ini yang kadang-kadang terlewat, yaitu dia tuh memiliki sifat anti kanker. Nah, jadi kalau misalnya mau mengkombinasikan, kalau misalnya Jinsei Plus dengan Kansetsu, Jinsei Plus itu boleh diminum pagi atau malam. Kalau misalnya dia albuminnya kurang, dia bisa menjadi pagi satu, malam satu. Kalau Kansetsu tinggal ngikutin aja, pagi satu kapsul, malam satu kapsul. Tapi kalau misalnya Bapak menggunakan Jinsei kapsul, ya, Jinsei kapsul ya. itu dua biasanya. Saya langsung kasihnya dua, ya, dua bisa pagi, bisa malam. Kalau Kansetsunya gimana? Ya dua lagi, gantian sama ginseng kapsulnya. Intinya adalah herbal ini tidak eh, apa eh, tidak membutuhkan pantangan. Pantangannya hanya kemungkinan itu ya. Kemungkinan itu sebaiknya tidak diminum bersama dengan teh. Itu Oh saja. gitu. Iya, iya. Itu saja. Jadi kadang-kadang kita memang belum ada. Jadi kita perlu ada nih penelitiannya. Jadi teh itu kadang-kadang bisa menghambat penyerapan obat atau penyerapan dari suplemen. Tetapi di sini saya berbesar hati karena ada satu lagi kelebihan dari produk Censora ini, yaitu teknologi liposomal, sehingga dia baru akan dicerna di usus halus. Jadi, kalaupun Hmm. kadang-kadang kelupaan, senangnya teh manis toh ya. Kalau misalnya teh manis minum obat itu kayaknya marem ya. Kalau misalnya itu pakai teh manis ya sudah nggak apa-apa karena dia punya liposomal yang bisa di dalam usus. Jadi kadang-kadang sekali dua kali lupa nggak apa-apa gitu ya. Itu Pak Oke, dari Dok. saya. Ada lagi yang mau ditanya? Eh, terus ini dok, ya saya cerita saja kemarin setelah kemo, Hmm. reaksi kemonya ya alhamdulillah itu tidak berefek signifikan ya. Jadi Oh iya. kondisi kondisi istri itu sehat, jadi tidak ada keluhan apa-apa. Ya cuma memang masih ada keluhan karena yang di punggung sama rasa seseknya itu masih ada kadang dok. Ya, ya. Cuma kadang-kadang dia kalau nggak terlalu aktivitasnya tinggi ya lumayan berkurang gitu ya. Mungkin karena tidak sempat ngos-ngosan juga kalau sudah dibuat aktivitas. Iya, jadi di sini sebaiknya sih kalau misalnya menurut saya aktivitasnya itu jangan yang terlalu keras ya. Jadi kalau misalnya mau olahraga sebaiknya di dalam air. Jadi kayak berenang begitu atau misalnya cuma berendam di air hangat gitu ya. Dan untuk makanan juga diperhatikan jangan makanan yang ultra processed food yaitu makanan-makanan yang memang diprosesnya itu secara maksimal gitu. Misalnya kayak kalengan atau misalnya udah diproses lagi berulang-ulang itu sebaiknya jangan dikonsumsi. Dan Iya, kalau Dok. memang mau, ya sebelum dan sesudah kemo misalnya bisa divariasikan misalnya 3 hari sebelum kemo itu ginseng plus pagi sore. Kemudian 3 hari setelah kemo itu ginseng plus pagi sore. Setelah itu bisa dijarangkan menjadi satu-satu atau bisa ya diganti substitusi dengan ginseng kapsul. Oke, Dok. Ya, oke Pak. Oke, makasih dokter. Sama-sama Pak. Bu Retno, Ya, ya, ya. Terima kasih. Selamat malam, doktermu. maaf terlalu lama. Begini, dok. Ya, selamat malam. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah Doktermu, sehat, Ibu sehat. alhamdulillah. Ya, betul. Mangga, Eh, Bu, silakan. ya, dok. Kasus kista, simpel kista di REN ya. Simpel kista yang di REN. Dan dia menderita diabetes. Itu sebaiknya minum yang mana? Oh, dia penderita diabetes, ada kista kecil di ginjal. Iya, Oke, simpel kista. Simpel kista. simple case ya. Simple case ya. Kalau penderita diabetes, dia minum obat, Ibu. Yang mana tadi? Nah, maksudnya ya orangnya udah minum obat. Oh ya, ya sudah.
udah glimepirid, tapi belum insulin. Oke, boleh dibantu dengan ginseng kapsul ya Bu ya. Oh ya baik. Suntik insulinnya sekali, kemudian glimepiridnya 2 kali, berarti 3 kali, berarti 3 kapsul. Oh 3 kapsul. Insulinnya dia belum pakai insulin kok, masih batasnya masih. Nah, kalau belum pakai insulin, pakai glimepirid aja, ikutin aja 2 kali ya, berarti 2 kali. Oh ya baik. Jangan lupa itu makan enaknya dikurangin dikit ya Bu ya. Karena biasanya orang Jawa Surabaya itu senangnya makan enak. Iya betul. Ya sama suami saya. Betul ya dok. Betul. Satu lagi dok. Itu kan selama ini kan Morinaga itu apa itu tadi kelor itu kan sudah itu ya banyak sekali yang belum pakai diekstrak. Jadi dia hanya diseduh saja, digodok. Itu memang juga temperaturnya yang 60 derajat. Jadi gini Bu, kalau misalnya Ibu nih udah makan ginseng kapsul, tapi Ibu juga senang kadang-kadang kan orang tua zaman dulu ngajarin kita bikin bening kelor kan. Ya iya itu. Nah, Ibu memasukkan daunnya itu terakhir Bu. Terakhir baik. Ya, Iya. pada saat air mendidih, udah golak-golak itu, matikan. Loh, Iya. ya. Oke. Kira-kira setengah sampai 1 menit itu masukkan daunnya. Karena dia masih panas, dia akan lemes. Tapi setidaknya vitamin C dan E-nya masih terjaga, nggak terlalu direbus lama-lama. Baik. Jadi yang berfungsi itu anunya ya, larutannya bukan daunnya ya, bukan daunnya. Daunnya terurai. Nah, kalau dimasukin terakhir, Ibu, itu di daunnya juga masih ada. Jadi bisa dimakan. Oh, bisa dimakan juga. Oh, baik. Terima kasih, Dokter Bo. Terima kasih, selamat malam. Ya. Mungkin boleh diceritakan lebih detail ya, mungkin sekitar 10 menit. Silahkan, Bu Ruth. Selamat malam, Dokmu, Pak Ferry, Pak Eko, dan teman-teman sensorian. Selamat malam, Bu Ruth. Malam Bu Ruth. Oh iya, Jess, Pak Eko, ini katanya banyak peserta yang nggak bisa masuk loh ya. Berarti sebenarnya ini pesertanya lebih dari 100. Iya, mohon maaf. Nanti next kita akan kapasitasnya akan ditingkatkan ya untuk jadi 500 ya, biar kalau 200-300 orang bisa masuk. Dan jangan lupa nanti berikutnya mungkin kita akan ngebahas yang kemesraan suami istri ya. Jadi nanti saya akan share apa itu? Ya. Terima kasih Dokmu, terima kasih Pak Eko. Bu Ruth, boleh silahkan dilanjut. Ya, saya mau testimoni apa yang saya alami ketika saya tanggal 21 Mei kemarin, hari Selasa, saya dioperasi sinusitis. Nah, selama saya operasi, ternyata banyak sekali polip yang diambil dari hidung saya. Sebelum saya operasi kan saya sudah tahu ya mau dioperasi. Jadi saya karena sering ikut Zoom, saya sudah sering dengar pemaparannya Dr. Mo tentang kebaikan Jinsei Plus, Jinsei dan Kansetsu. Sebelum operasi saya sudah konsumsi Jinsei Plus, saya mix dengan Jinsei kapsul, juga Kansetsu. Nah, setelah operasi, saya 3 tahun yang lalu memang sudah pernah operasi sinus yang pertama. Setelah operasi sinus yang pertama itu, saya sama sekali tidak bisa ngomong, bicara ya. Karena sakit sekali, untuk nafas pun kan disumpelin tampon ya. Satu sisi hidung itu tamponnya lebarnya segini. Jadi tidak bisa napasnya pakai mulut. Dan saya heran kok kenapa setelah saya malam itu Selasa malam saya selesai dioperasi, Rabunya itu saya minum, ya memang tidak nyaman, tapi saya minum, kalau ditampon kan memang tidak bisa pendarahan ya. Tapi teman saya tuh berkunjung, adik saya berkunjung, semua ngajak saya ngomong, saya seperti tidak selesai, seperti tidak habis dioperasi. Jadi saya ngomong ya ngomong, minum ya minum, bahkan tidak pusing sampai saya teler. Nah itu karena saya ingat juga di Zoom itu Dokmu pernah memberikan pengenalan ya, kalau Kansetsu itu juga
sifatnya mempercepat pengeringan luka pasca operasi. Jadi saya minumnya Ginseng plus pagi hari, sorenya saya mix Ginseng kapsul, dan pagi maupun sore saya minum Kansetsu 2 kapsul. Itu yang saya alami sampai saya hari Kamis itu diambil tamponnya. Ketika diambil saya juga kaget ya, tamponnya itu ternyata sangat besar sekali di hidung kanan saya dan hidung kiri saya, dan ketika diambil itu tidak pendarahan dan lendir-lendir sedikit itu darahnya darah muda ya. Jadi saya sampai saya pulang di dokternya itu malah bilang, ibu sudah boleh pulang ini siang ini gitu. Saya juga masih takut ya, loh kok cepet banget. Jadi saya minta Jumat itu saya pulang. Saya pulang sampai di rumah saya tetap minum Ginseng plus, Ginseng kapsul dan Kansetsu. Dan ternyata sampai tadi siang ya saya kontrol pasca operasi yang pertama itu diteropong hidung saya sama dokternya yang mau operasi. Dokternya itu kan menunjukkan ke suami saya ya, setelah saya dioperasi itu ada polip begitu banyak di hidung saya. Makanya selama ini saya batuk selama lebih dari 4 bulan itu tidak berhenti-berhenti. Ternyata sumbernya dari itu sinus saya. Nah, saya pulang pun saya tidak sampai teler, malah saya sudah bosan ya. Saya biasanya tuh suka pergi, ini kok saya haruskan istirahat, jadi saya tetap pergi meskipun tidak lama, dan memang tidak pendarahan. Hari ini dokternya bilang itu luka-lukanya bekas jahitan sudah mengering, terus jadinya saya juga ini ya semakin yakin dengan khasiatnya produk-produk Censora yang bukan kaleng-kaleng. Iya, Itu yang oke. saya Ibu asal dari Surabaya, Ibu. Saya Semarang, Dok. Sekarang, waduh, nanti saya sampirin ya, Bu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya saya nggak nyamper-nyamper ke sana, tagihnya ke Pak Eko aja. Ya. Pak Eko kemarin sudah ke Semarang kok, Dok. Nah, itu. Nanti kita bisa ketemu ya. Iya. Karena Makan nanti lumpia. bulan depan ya makan lumpia ya, lumpia Gang Lombok ya. Ya, Itu kan enak. Oke, terima Ya kasih, dong, Bu. nggak cuma lumpia. Iya, itu memang ada yang lain-lain itu tapi. ya betul. Nanti kalau yang di Surabaya tunggu saya bulan Koyor. depan. Bulan depan saya mau ke Surabaya. Iya. Keliling, Dok. Oke, Keliling kota-kota keliling. di mana ada censorian ya. Welcome dong. Ya, ya, Ibu terima kasih, Ibu sangat menginspirasi. Nah, saya kembalikan ke Pak Eko ya, Bu ya. Si. Thank you Ibu Ruth. Thank you Dok Mo. Oke. Untuk yang kedua siapa Kak Jess? Oke, untuk yang kedua, di sini sudah ada yang terpilih adalah Ibu Feni Darmo Saputro. Mungkin kita bisa mempersilahkan Ibu Feni untuk menjelaskan testimoninya lebih jelas. Silahkan Ibu Feni. Halo, terima kasih Mbak Jess. Selamat malam, Dokter Monica, Pak Ferry, Pak Eko, dan sensorian yang lain. Selamat malam. Ini pas banget. Ibu Feni. Iya, pas banget. Kebetulan sudah selesai mengajar, jadi Saya sudah ada prolog di untuk rumah. Ibu Feni khusus. Diawali pada saat saya melakukan medical check-up di tanggal 8 April. Hasilnya itu luar biasa berantakan, dan itu membuat saya shock. Lalu saya cek Dokter Monica. Saya kalau dengan Dokmo karena memang kita bersahabat dari TK, saya selalu memanggil beliau itu dengan panggilan Non. Jadi saya hanya ketik Non, baru kata Non, langsung dia apa? Apa yang berantakan? Aduh, saya udah langsung ketebak. Akhirnya saya ceritakan kalau hasil medical check-up saya tidak bagus, dengan gula puasa 152, lalu gula sewaktu 210, kolesterolnya juga 265, kreatininnya 1,04, juga urin glukosanya positif. Akhirnya
Dokmo cuma bilang, oke, kamu ketemu saya aja. Kapan kamu bisa ke Bandung? Langsunglah saya pergi ke Bandung tanggal 15 April. Tanggal 15 April saya ke Bandung, basa-basi bla 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 bla. Akhirnya beliau sudah, kamu minum ini. Nah, saya karena saya sudah mengenal track record beliau, saya manut aja sama dia. Pokoknya saya manut dan nomor satu saya manut dulu. Akhirnya keesokan harinya saya mulai konsumsi dengan dosis yang diberikan Dokmo, itu ginseng kapsul 2 kali 2, pagi satu, malam satu sebelum makan. Setelah 3 hari, 4 hari, saya iseng, saya cek lagi tuh gula sewaktu. Tahu-tahu anjlok dari 210 jadi 117. Langsung saya bilang, non, saya lanjut deh, karena terjadi 117. Dokter cuma bilang, apa saya bilang? Oke, jadi saya lanjut. Begitu saya terus lanjut, saya rutinin, tentu rutin tidak hanya rutin dengan ginsengnya saja, obat dokter juga, pola makan juga, olahraga juga, semuanya dijaga, betul-betul dijaga semua. Tepat 25 atau 26 hari saya melakukan medical check up lagi. Hasilnya membuat saya syok, tapi syok yang gembira. Kalau yang pertama syok stres, takut. Yang kedua ini syoknya syok gembira. Karena gula saya puasa langsung 89. Dan kolesterol, kreatin, semuanya normal. Hilang normal, betul-betul normal. Tidak ada sisa sama sekali, jadi saya senang banget. Akhirnya saya tetap harus konsumsi, harus jaga. Dan di pertengahan itu saya ada lain efek lain yang saya rasakan yang mungkin dari awal saya nggak sadar gitu. Saya itu lupa juga tidak memberitahu dokter Monica kalau saya punya frozen shoulder juga trigger finger. Di pertengahan saya mengkonsumsi ginseng plus ini, saya merasa si apa ini namanya frozen shoulder saya kok berkurang gitu. Yang Oh ya, biasanya iya, karena saya juga kan mengajar berenang, ekstrakurikuler berenang. Biasanya saya tidak mau terlalu berenangnya terlalu fokus banget, paling hanya memberi, ya kamu harus begini, begini, begini. Tapi setelah ini kok saya ngerasa kok saya bisa ya, kok saya bisa juga melakukan terjun, kok bisa ini, kok tangan saya nggak apa-apa ya, kok bisa ini. Satu lagi si trigger finger ini. Trigger finger saya ibu jari itu tidak bisa saya tekuk. Sama sekali tidak bisa saya tekuk. Mau ditekuk itu saya harus dengan bantuan tangan saya. Tapi kok ya ada efeknya dari si ginseng ini. Puji Tuhannya si ibu jari saya tuh sekarang sudah mulai bisa bermain lagi gitu. Walaupun belum sempurna, masih peletak-peletuk, tapi masih sudah bisa gitu. Jadi buat saya ya produk ini luar biasa. Terima kasih Dokmo sudah memperkenalkan saya. Saya ini di bawah teman-teman yang lain Dokmo. Testimoninya luar biasa. Yang asam lambung kemarin bilang sudah 1 minggu minum, asam lambungnya berkurang. Yang ada macam-macam yang lain. Begitu jadi testimoninya. Dokmo terima kasih banyak loh.